hati. Inilah yang dimaksud syahadat di sisi hakikatnya. Setelah itu, setelah syahadat di dalam rukun Islam, bila hati manusia sudah dikatakan Islam sebagai mu'allaf, mu'allafnya hati, karena selama ini hati kita ini kufur, berarti setelah kita bersyahadat kan sudah menjadi mu'allaf, hati kita mu'allaf kepada Allah, yakni kita harus menjaga persaksian demi persaksian dimanapun keadaan apapun kita berada. Hati tetap menyaksikan Allah. Inilah cara melewati ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Ya jalan menuju Allah ini loh yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Yakni hati selalu menyaksikan hidup daripada menyaksikan badan. Inilah jalan selamat menuju Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Udkhulu fis-silmi kafah. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke dalam jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Yakni jalan yang lurus siratal ladzina an'amta alaihim, yakni seperti jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah? Merekalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Merekalah yang diberi nikmat. Karena bila hati sudah mengenal Allah, bila hati selalu menyaksikan Allah, itulah hakikat surga di sisi Allah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di hatinya sudah mengaplikasikan di hatinya la ilaha illallah, sudah dipraktekkan di hatinya, sudah menyaksikan Allah yang menguasai badan, maka saat itulah dia sudah di dalam surga. Mau makan, Allah yang menyiapkan. Mau minum, Allah yang meminumkan. Allah lah juga yang menyuapi dan yang meminumi hamba-hambanya. Hambanya diam saja, tidak ikut-ikut jadi Tuhan. Ketika makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh, ke dalam pencernaan, hambanya sudah tidak ikut-ikut merumat, meramut, memelihara, menjaga, memilah-milah makanan ini, dijadikan darah, dijadikan daging, dijadikan vitamin. Kita sudah tidak ikut-ikut lagi memelihara badan, karena Allah lah yang memelihara badan. Selama ini kita sok memiliki badan, sok jadi Tuhan, sok menguasai bahwa hidup ini dan badan ini milik manusianya, seolah-olah jadi Tuhan tidak terasa. Ya enggak? Maka dari itu, langgengkanlah, kekalkanlah rasa penyaksian, penyaksian demi penyaksian hidup ini Allah di dalam segala what siratal mustaqim, agar kita berjumpa dengan Allah dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Contoh saat ketika kita naik motor, maka ketika hati tergerak, terkerentek, berkehendak ingin naik motor, itu kan perintahnya hidup. Nah, perintah kepada siapa? Mengutus kepada siapa? Mengutus kepada badan agar badan naik motor. Allah lah yang mempergerakkan badan sehingga badan bisa naik motor. Berarti yang naik motor itu badan ataukah Allah? Kan hidup, kan Allah. Tanpa Allah, apakah ada peristiwa naik motor? Kan tidak ada. Berarti semua adanya peristiwa-peristiwa di alam semesta ini karena adanya Allah, bukan karena adanya manusianya, karena manusianya tidak bisa apa-apa. Allah lah yang bisa apa-apa. Orang yang bisa membangun bangunan-bangunan hotel berbintang kan karena adanya Allah di dalam tukang-tukang itu.
Apabila tukangnya ada tapi Allahnya tidak bisa, tidak menghidupi tukang-tukangnya, apakah bangunan-bangunan itu jadi? Ketika Anda memasak nasi, jika tidak Allah, bukan Allah yang menggerakkan badan-badan kita untuk memasak nasi, apakah bisa nasi itu bisa masak? Kan semuanya karena Allah, karena hiduplah yang mengadakan, karena hiduplah yang mewujudkan segala alam semesta ini, baik di dalam diri maupun di luar diri, baik jagat yang kecil ataupun jagat yang akbar, semua dikuasai oleh Hayatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah paham tentang syahadat? Alhamdulillah, inilah syahadat yang seperti inilah yang selama ini diabaikan oleh mayoritas manusia, karena manusia lebih suka bersahadat kepada hidupnya sendiri. Manusia lebih cinta bersahadat kepada badan-badan yang diaku-akuinya sendiri. Manusia lebih suka, lebih cinta kepada bersahadat kepada dirinya daripada bersahadat kepada Tuhannya. Alhamdulillah ya Allah, moga-moga semoga hati saya dan hati kita semua terbuka hari ini. Semoga inilah yang akan dilimpahkan keridhaannya kepada kita, karena hakikat syahadat seperti inilah yang dimaksud Lailatul Qadar. Malamnya hati, gelapnya hati dari kewujudan diri manusianya, dari kehidupan diri manusianya. Syahadat inilah, syahadat yang seperti inilah yang dimaksud Lailatul Qadar, yang dimaksud bulan suci Ramadan. Ketika kita sudah mengaplikasikan di dalam kehidupan ini, maka akan teraih kemenangan Idul Fitri, hari yang fitrah, kemenangan hati dari yang selain Allah. Apakah kita lanjutkan kepada rukun syarat-syarat masuk Islamnya hati sampai yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima? Alhamdulillah, saya kira sampai syahadat saja. Nanti di lain waktu kita lanjutkan lagi syahadat, apa yang dimaksud sholat, apa yang dimaksud zakat, apa yang dimaksud puasa dan haji, secara hakikatnya, secara sesungguhnya di sisi Allah. Karena syariat kan bukan sesungguhnya, syariat itu bayangan, bayangannya hakikat, yakni hakikatlah pemilik bayangan itu. Tapi selama ini kita menyembah bayangan daripada menyembah siapa pemilik bayangan itu. Selama ini kita menyembah badan daripada menyembah hidup. Selama ini kita mewujudkan diri manusia kita daripada mewujudkan Allah sebagai Tuhan pencipta diri kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya Kang Eka Satriadi dari Banten tentang bagaimana Islam yang sebenarnya ini. Nah, sudah terjawab pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua adalah antara apa bedanya zat, sifat, asma dan af'al. Zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan af'alullah, apa bedanya? Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Keempat-empatnya ini ahad,
tidak bisa dipisah, tidak bisa berdiri sendiri. Coba Anda ilustrasikan, coba Anda tafakuri. Manusia kira-kira tanpa adanya hidup, apakah disebut manusia? Dikatakan manusia karena adanya hidup. Terus ada pergerakan di dalam badan manusia. Apakah terpisah gerakan ini, badan ini dengan hidup? Kan satu. Esa. Jadi hiduplah yang menguasai badan dan gerak lakunya badan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan pencipta apa-apa yang kau perbuat. Jadi tergantung diri kita. Bila di hati kita ini masih wujud diri manusianya, maka tak akan pernah mengenal zatullah, sifatullah, asma'ullah, dan af'alullah. Karena yang terjadi di dalam diri kita selama ini, yang hanya kita tahu ada zat diri manusia kita sendiri, asma diri manusia kita sendiri, Abdul Halim, af'al, sifat, semuanya pulang kembali kepada manusianya yang punya zat, sifat, af'al, dan asma. Karena selama ini yang jadi Allah manusianya tidak terasa. Maka dari itu yang dimaksud zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah itu adalah ya zat yang bernama Allah ini esa. Jadi seperti syariat, toreko, hakikat, dan makrifat itu satu. Jadi adanya syariat, syariat itu tak ada tanpa adanya makrifat. Manusia ini tak bakal ada tanpa hidup. Sholatnya manusia itu takkan ada tanpa Allah. Puasanya manusia ini takkan ada tanpa Allah. Ibadahnya manusia ini takkan ada tanpa Allah, tanpa hidup. Dengan hiduplah manusia ini bisa sholat, bisa ibadah, bisa puasa. Jadi pandanglah hidup, saksikanlah hidup sebagai Tuhanmu. Bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Karena manusia tak punya sifat hidup. Bila manusia punya sifat hidup, maka manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang ini, manusia tidak akan ada yang mati, semuanya hidup. Karena manusia merasa dirinya punya sifat hidup. Nah, kenapa manusia sejak Nabi Adam sampai nenek moyang kita sudah pada mati? Karena hakikat manusia itu ya mati, ya goib, ya tak ada. Maka tak adakanlah, maka goibkanlah diri manusia kita. Seperti selama ini kita menggoibkan Allah. Dibalik Allahnya dinyatakan di dalam hati bahwa hidup ini Allah, maka lenyaplah seluruh apa yang beraf'al di dalam diri manusianya. Yang ada hanya af'alullah. Inilah praktek hati, la haula wala quwata illa billah. Inilah praktek hati, la ilaha illallah. Inilah hati-hati yang sudah suci dari selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk diri kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita semua di jalan lurusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Orang-orang yang sudah mengenal bahwa hidup ini Allah. Itulah orang-orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan jangan jadikan kami orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Orang-orang yang masih mengakui bahwa hidup ini hidup manusianya. Itulah orang-orang yang sesat di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.